Gue berhasil bikin website di dark web. Penasaran? Tonton videonya sampai habis and welcome to Tech Now. Oke, jadi langkah pertama yang gue lakukan di sini adalah mencari sebuah hosting gratisan, yang mana kalau kita mau buat website itu kita harus cari tempat buat mempublishnya, yang mana itu adalah tugas dari hosting. Dan gue nggak tahu jujur gitu ya, apakah ada hosting yang gratisan di Tor66 ini. So, mari kita coba aja. Dan dari sekian website yang gue temuin, ada hanya satu layanan hosting aja yang berhasil terbuka. Dan ini juga katanya free, teman-teman. Oke, jadi kita close aja yang ini. Kita mendapatkan 3 hari free ya di sini. Jadi kita langsung aja klik get started aja. Nah, di sini untuk cara registernya mudah banget juga nih. Kita nggak perlu pakai email ataupun nomor telepon. Jadi kita cukup tuliskan aja mau buat username seperti apa, password dan konfirmasi passwordnya. Setelah itu kita tinggal sign up aja. Nah, di sini gue akan coba buat akun dulu ya. Dan yes, berhasil ternyata nih. Kita udah bisa buat satu account online hosting. So, di sini kita dikasih petunjuk untuk mengamankan akun kita harus mencantumkan email address, tapi ini opsional ya. Oke, di sini untuk membuat layanan onionnya kita harus buat dulu service onionnya. Nah, di mana nih tempatnya? Kayaknya di sini nih. Kita klik try create your onion service now. Dan di sini ternyata kita disuruh memasukkan vanity onion versi 3 address. Ini ada contohnya. If you enter dark to generate address, for example dark bla 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 .onion. Oke, jadi kurang lebih kita dikasih sebanyak 4 karakter gitu ya, untuk kita bisa masukkan sebagai identitas dari website kita nantinya. Oke, di sini gue akan coba menggunakan tulisan seperti ini aja, huruf gitu ya. Kita random aja nih. Lalu kita scroll ke bawah, kita coba lihat apa sih fitur-fitur yang diandalkan dari website gratisan ini yang katanya cuma 3 hari doang. Lalu kita scroll ke bawah, di sini untuk fitur free-nya kita mendapatkan PHP hosting nih. Kita bisa ngatur juga nih. Wah, ini mantep banget ya. Untuk layanan hostingnya ada dari versi PHP 7.4 sampai 8.3. Adapun kita juga bisa menginstal content management system kayak WordPress, Joomla, Graph ataupun Drupal. Ini mantep banget sih. Meskipun kita cuma dapat 3 hari ya, setidaknya kita bisa merasakan experience gitu ya, gimana website kita itu bisa terpublish di dark web gitu. Oke. Di sini kita akan unchecklist aja di bagian content management system. Kita akan atur aja ke PHP hosting karena kita nggak perlu content management system gitu. Lalu kita scroll sedikit. Di sini ada juga beberapa template gitu ya. Kalau kita mau buat wiki di sini juga bisa. Dan kita tinggal klik aja. Begitu pula e-commerce, link sharing, dan berbagai macam template yang lainnya. Oke, jika udah di sini kita bisa klik create new on service. Kita coba setting dulu aja. Apakah di sini kita bisa masuk ke dalam file manajernya dan tampilannya itu apakah seperti cPanel ataupun seperti apa ya? Kalau kita mendapatkan layanan hosting gratisan seperti ini. Yang lagi-lagi ini cuma 3 hari doang, teman-teman. Oke, kita coba klik titik 3 ini, kayaknya setting ya. Nah, ini. Lalu ternyata di sini ada menu file manager. Saya cukup penasaran nih, kira-kira tampilannya nanti seperti apa ya? Oke, dari segi UI-nya di sini nggak mirip sama sekali dengan cPanel, atau memang sebenarnya saya nggak masuk ke cPanel-nya. Kurang tahu sih. Tapi kalau ngelihat manajemen di hosting ini tuh dia lebih ke UI yang simple nih, nggak masuk ke cPanel ataupun apa, kayak dia punya panel tersendiri teman-teman gitu. Dan untuk kita masuk ke file manajernya, ternyata di sini ada juga link khususnya nih. Jadi ada semacam port khusus gitu kalau kita mau masuk ke dalam file manajernya. Oke, kita coba copy ya. Awas aja nih, nggak bisa di copy lagi nih. Kita coba copy link lagi di sini, apakah bisa ya? Oke, bisa ternyata. Oke, kita coba cek ya apakah kita berhasil, dan berhasil masuk. Kita disuruh masukkan username and password. Oke, dan di sini namanya adalah Tiny File Manager nih. Wah, unik banget ya. Saya belum pernah nemuin kayak gini. Atau memang saya yang kudet aja nggak pernah update seputar hosting seperti ini ya. Karena memang saya jarang juga sih pakai hosting seperti ini. Jadi ternyata saya itu sebelumnya salah sekitar 2 kali itu karena salah masukin username dan passwordnya. Jadi di dalam si pengaturannya itu akan ada 2
settingan ya. Yang pertama itu ada username dan password untuk ke portal tadi ya. Jadi masuk ke pop-up tadi itu portal itu passwordnya berbeda, username-nya juga. Dan yang ini juga ternyata berbeda ya. Jadi untuk security-nya udah bisa dipastikan cukup aman lah ya. Oke nih, dan kita berhasil masuk ke dalam file manajernya yang tampilannya ini mirip sekali dengan punyanya hostingnya Infinity Free ya kalau nggak salah. Ya kurang lebih mirip-mirip lah kayak gini. Ya meskipun nggak mirip banget ya. Oke, kita coba copy aja nih. Ini linknya. Dan ini untuk masuk ke dalam file manajernya itu ada kayak port khusus gitu. Kita coba lihat tampilan awalnya itu gimana nih. Oke, tampilan awalnya seperti ini, online hosting. Oke, sebagai percobaan di sini saya sudah punya codingan sederhana ya, HTML, CSS doang gitu ya. Di sini saya akan coba remove si websitenya ini, yang index.html bisa nggak ya? Atau jangan di remove deh. Kita rename aja namanya. Kita rename ke index 2 gitu ya. Takutnya nanti malah korup. Kayak gini aja deh. Oke, apakah bisa ya? Oke, bisa ternyata. Kita coba ya upload. Di sini ada menu upload. Nah, lalu kita bisa drag and drop. Ternyata bisa ya. Lalu ini selanjutnya gimana nih? Oke, setelah itu udah kah? Seperti itu aja kah? Back. Wah, oh udah masuk ternyata ya, nggak ada kayak submit atau apa gitu. Oke, index 2 HTML kita hapus aja di sini. Kita oke, delete. Kita coba lihat lagi tampilannya seperti apa nih. Kita copy lagi nih URL-nya. Di sini ya cukup panjang ya karena formatnya domainnya itu .onion. Tapi saya nggak ngangka ya, ternyata saya juga bisa gitu buat website di jaringan Tor. Dan boom, inilah codingan simple saya yang udah jadi nih, website berita ya. Di sini dia cuman statik aja, jadi belum saya nambahin page-page tertentu gitu. Mungkin kalau kalian tertarik dengan video seperti ini, atau mungkin perlu saya kembangkan websitenya lagi, silahkan komentar aja ya. Di sini kebetulan saya lagi males ngoding sih, jadi ini sebenarnya project lama saya yang terbengkalai gitu ya. Jadi saya sengaja aja langsung upload ini dan ternyata bisa teman-teman. Dan di sini seolah kita udah punya sebuah website berita yang udah online di jaringan Tor. Oke, mantep banget nih. Oke, dan di sini kalau kita lihat di file usage-nya, kita dikasih sekitar 1 GB space ya. Ya yang kita pakai masih 19,4%. Itu cuman file HTML dan CSS doang. Gak kebayang kalau kita masukinnya itu file yang udah development banget, yang untuk bener-bener dipublish ke industri gitu, seperti kalau udah ada React.js-nya itu mungkin nggak akan muat gitu ya di hosting ini. Jadi ya ini buat mainan-mainan doang. Oke sih. Dan mungkin buat kalian yang mau masuk juga ke website online hosting ini, silakan saja request ke email saya ya. Saya akan kasih link websitenya. Kenapa saya nggak kasih? Karena takutnya nanti banyak yang mensalahgunakan teman-teman. Jadi oke, mungkin ini aja untuk challenge kita kali ini, mencoba membuat website di dark web. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Gimana nih? Kalian makin penasaran gak sama dunia dark web ini yang penuh misteri gitu ya? Termasuk saya pun berhasil membuat website gitu di dark web. Saya nggak nyangka sih juga bakal bisa. Dan nextnya kalian mau video tentang apa lagi? Mungkin nggak cuma ada di ranah dark web dan di web aja, nanti saya juga bahas yang lain nih. Silahkan kalian komentar aja di bawah, mau request saya buatin video apa, yang penting masih ada kaitannya dengan ranah teknologi. So, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Like bila suka, dislike bila nggak suka, subscribe jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.